surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Shalom teman-teman semuanya. Suaranya kurang nyaring. Shalom. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Akhirnya setelah sekian purnama kita ibadahnya online terus. Sekarang untuk pertama kalinya Yabes mengadakan ibadah onsite. Nah karena tepuk tangan dulu ya. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan kita bisa ibadah perdana onsite. Oke, karena kemarin-kemarin itu kan online terus, kita nggak kenalan satu dengan yang lainnya. Sekarang mungkin bisa lihat teman-temannya di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Sambil senyum, shalom gitu, dikasih salam teman-temannya semuanya. Mukanya jangan galak-galak dong, nanti nggak mau datang lagi. Oke, sebelum kita memulai penyembahan kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang baru di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berkumpul di sini ingin menaikkan pujian syukur, pujian penyembahan untuk Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami dan Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, saudara-saudara, sobat Yabes semua. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku, rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari sama-sama dengan hati yang rindu kita nyatakan bahwa Dialah Allah kerinduan setiap kita. Mari datang mendekat. Dia Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku, rindu Engkau. Mari pandang Dia.
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu, setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah, limpah-limpah bagi setiap kami. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Lebih sungguh mari angkat suara. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah-limpah atas kami. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, Kau yang kami rindu. betapa ku merindukan. Lebih sungguh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami, Kebaikan-Mu melimpah atasku dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari katakan betapa ku merindukanmu. Kau yang rindu Tuhan, katakan betapa ku merindukanmu. Boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah, mari mendekat dalam hadirat-Nya. Engkau yang rindu, mari puaskan setiap kami Tuhan setiap hari, yang datang dengan setiap kerinduan hati kami. Seperti tanah yang kering, begitulah kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbul Kau yang terindah dalam hidup kami, dan tiada pribadi lain yang layak segala hormat kami dalam halayak dalam tiada kaya dalam masa kaya dalam mata kaya sebenamu. Haleluya, haleluya, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membawaku. Amin. Bagimu ya
menyembah wajah. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagimu ya Tuhan, Yes God, Raja yang layak ku agungkan. Sama-sama bangkit berdiri, mari naikkan Dialah yang besar. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan siang hari ini. Kami tahu Engkau sedang bergerak di tengah-tengah kami dan Engkau mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini Sobat Yabes. Sebentar kami menyerahkan talk show Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami setiap talk show dengan baik. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay, silakan duduk teman-teman semuanya. Oke, mungkin kalau yang di belakang mau maju ke depan juga silakan ya, karena kok tidak terlihat. Agus, silakan mungkin agak sedikit geser ke sini. Ada bimbing di sini, bisa pindah ke sini mungkin. Oke, supaya kita semakin intim satu dengan lainnya, makanya jangan terlalu jauh-jauh ya. Walaupun hadirat Tuhan bisa menjangkau semuanya sampai di lapangan Rampal pun juga bisa. Juga teman-teman yang ada live streaming, shalom. Ya, oke, sebelum kita mulai talk show-nya, karena ini ibadah perdana, jadi perkenalan dulu ya. Perkenalan tentang komunitas Yabes. Karena ini komunitas yang baru saja kita buat bersama di tahun lalu, di akhir tahun lalu. Jadi komunitas ini adalah sebuah tempat atau wadah untuk kita semua, para dewasa-dewasa muda, muda ya, dewasa muda. Jadi kita semua masih berjiwa muda di sini. Buat kita semua yang dewasa muda, buat juga teman-teman yang sudah bekerja, yang sudah OTW merit, juga teman-teman keluarga muda. Pokoknya kita semua yang rindu untuk semakin bertumbuh dewasa kerohanian kita. Nah, bergabunglah di komunitas Yabes ini. Dan komunitas ini punya visi dan misi untuk bukan cuma kita saja yang dewasa, tapi juga kita mendewasakan orang-orang di sekitar kita. Entah itu pasangan kita, sahabat-sahabat dan teman-teman kita, atau kerabat di tempat kerja. Jadi dalam komunitas ini kita akan saling mendorong, saling membantu satu dengan yang lainnya untuk bukan cuma kita sendiri yang bertumbuh imannya, tapi teman kita juga bertumbuh. Dan bukannya kita, aduh dia imannya sangat payah, enggak kayak gitu. Jadi walaupun misalnya di dalam komsel nanti ada yang sedang bergumul atau gimana, nah itu tugasnya kita sama-sama untuk mendorong, mendoakan, menguatkan dan lain sebagainya. Jadi komunitas ini bisa menjadi wadah buat kita semua bertumbuh, makanya ajak semua teman-teman juga, teman-teman kalian yang belum punya komunitas yang tepat untuk mereka, ajak ke sini di Yabes, kita sama-sama bertumbuh. Dan juga berakar, bukan cuma bertumbuh ya, kalau akarnya ini gak kuat di dalam Tuhan ya kena angin ya bisa tumbang gitu kan. Jadi bukan cuma bertumbuh tapi juga berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan visi misi ini tidak bisa dicapai cuman dari pengurus atau teman-teman pelayan aja, gak bisa. Kita semua butuh teman-teman juga untuk ikut bergabung untuk mencapai visi misi ini bersama-sama gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah tak bilang, kemarin-kemarin kan ibadahnya online, sekarang ibadahnya onsite. Dan ibadah hari ini tuh ibadah yang sangat khusus. Dan salah satu juga konsep dari ibadah Yabes nanti ke depannya ya. Bersama saya, Ria Meliani, di acara ibadah Yabes Talk Show. Keren, teman-teman Yabes selalu keren. Haleluya. Jadi untuk hari ini,
talk show sekarang ini kita akan membahas tentang freedom from the past. Tujuannya adalah supaya semua dari kita yang punya masa lalu, yang suram misalnya mungkin, kita tuh bisa terlepas dari belenggu dosa atau kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ya, karena jujur aja kesalahan-kesalahan di masa lalu itu kadang-kadang suka menghantui kita, ya enggak sih teman-teman? Suka mengintimidasi kita. Padahal bisa jadi karena kita yang belum paham atau kita masih hidup di luar Tuhan. Jadinya kita jatuh dalam dosa tersebut. Nah, karena pembahasan hari ini nih deep, jadi narasumbernya atau tamu yang datang untuk berbagi, untuk sharing pengalamannya juga spesial, yaitu hamba Tuhan yang dari Kota Pahlawan. Kita sambut saja sama-sama Evangelis Valentina Irawan, silahkan. Puji Tuhan, silahkan duduk Cek. Oke, sudah tidak sabar, langsung saja perkenalan dulu aja deh C. Untuk sobat-sobat Yabes yang ada di sini dan juga yang ada di live streaming. Shalom semuanya. Shalom. Ini wajah-wajah yang belum pernah saya lihat kayaknya. Ada beberapa yang sudah yang itu ya baju putih di pojok pasti sudah sering Iya, lihat. karena ini dewasa muda ya, dalam pikiran saya youth gitu ya, tapi wajahnya masih kayak anak SMA semua. Iya, puji Tuhan kita- ya, awet muda kita semua ini. Haleluya. Shalom, apa kabar semuanya? Shalom, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, kita kenalan dulu aja. Nama saya Valentina Irawan. Orang sering bilang saya penginjil gitu ya. Namanya penginjil mestinya menginjil, yang belum bertobat jadi bertobat kan gitu. Kalau menginjil di dalam gereja itu namanya enggak menginjil, itu menabur garam ya. Nah, karena hari ini saya dapat satu tema yang khusus gitu dari panitia. Saya disuruh cerita tuh nantinya ya. Tapi kalian enggak usah tegang karena saya sudah jinak ya. Cuman nih kalau bisa diisi di tengah aja, jadi kita nggak muter-muter. Iya, teman-teman yang gitu di ya. pojok kayak ke tengah, masih ada kosong tuh di tengah situ. Karena ini kursinya enak buat puter-puter. Iya. Jadi boleh diisi, itu masih kosong tuh di belakang Iya. saya kan masih Ayo kosong ya. maju, enggak usah malu-malu. Ya, saya datang dengan suami saya di pojok itu yang rambutnya Gagah sekali ya. putih ya. Itu bukan engkong saya ya. Itu suami saya, rambutnya putih asli, jadi nggak usah tanya semir di mana. Saya punya anak perempuan satu, sudah usia 23 tahun, sudah punya pacar, jadi nggak ada lowongan lagi ya. Udah punya pacar, bulan depan kayaknya udah tunangan. Ya puji Tuhan sampai hari ini berkat dalam hidup saya yang pertama adalah Tuhan Yesus, yang kedua adalah keluarga yang manis. Ya, ini manisnya nggak pura-pura karena ada suami di situ, dia bisa teriak bohong lu kan gitu ya. Nah akarnya dari mana, nanti itu yang akan kita bahas sekarang ini ya. Karena saya percaya bahwa dari wajah kalian anak-anak muda pasti punya mimpi-mimpi tertentu dalam hidupmu supaya hidup bahagia, betul ya? Betul Ria, ya? sekali. Amin, amin. Udah, saya udah selesai. segitu aja. Tak pikir masih ada perkenalan yang panjang, mungkin neneknya siapa, kakeknya. Udah gak ada tuh. Ya karena saya secara pribadi sudah kenal Cek Valen dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi Cek Valen ini juga berasal dari Kalimantan bukan ya? Saya Ya dari sama seperti Kalimantan. saya gitu. Dan Cek Valen itu sabuk apa Cek? Taekwondo apa karate? Oh perlu dicerita juga ya? Ya itu kan masa lalu Cek. Kalau gitu kita mulai cerita masa lalu deh ya. Iya, boleh Cek sekalian sharing dulu pengalaman Cece sebelum kenal Tuhan menjadi penginjil. Gitu ya. Saya lahir di Kalimantan, mungkin kalian beberapa ada dari luar kota, luar pulau ya. Saya nggak pernah berpikir akan terdampar di Surabaya, kemudian menikah dengan orang Jawa Tengah, dari Kalimantan ketemu Jawa Tengah, rasanya langit bumi gitu ya. Satunya kasar, satunya halus gitu. Tapi terbalik loh, sejak punya Yesus yang Jawa Tengah lebih kasar daripada yang Kalimantan loh. Ini gurau ya. Nah singkat cerita saya dari kecil nggak percaya Tuhan Yesus karena papa saya ateis, mama saya Konghucu. Saya nggak tahu apa itu yang namanya agama, saya nggak tahu apa itu Tuhan Yesus, siapa dia. Yang saya tahu adalah setiap orang punya agama kan begitu ya. Nah singkat cerita lagi saya bertumbuh dari satu keluarga yang kalau bahasa sekarang dibilang kere ya. Kalian tahu kere nggak? Nggak tahu ya. Karena dari wajahnya kaya semua di sini ya.
Dari keluarga yang sedikit susah, untuk beli pakaian susah, beli sepatu lebih susah. Kalau makan berkelimpahan karena orang tua kita, orang tua kuno, biasanya makanan itu nomor satu. Tapi untuk hal-hal yang lain-lain itu benar-benar kekurangan gitu ya. Dan kebetulan saudara saya ada 6, mestinya 8, 2 nggak ada gitu ya. 6 ini udah cukup banyak di keluarga kita dengan satu kondisi. Papa mama saya orang yang tidak ngerti apa itu yang namanya cara mengasihi anak-anak. Yang mereka tahu adalah mengasihi anak-anaknya adalah dengan mencari uang yang banyak. Kemudian mereka bisa sekolah dan bisa makan dan gemuk-gemuk kan gitu ya. Nah itu akhirnya membuat ketika kita berbuat salah sedikit aja kita mesti dipukul, dimarahin. Dari 6 anak itu yang aneh, dari 6 anak yang papa mama saya punya, yang paling suka dimarahin, yang paling banyak dipukul, itu saya. Padahal saya cantik begini loh. Iya kan, bingung gak tuh ya? Bingung. Dari 6 anak itu saya nomor 2, kakak saya laki-laki. Segala sesuatu mesti dibedain, kalau saya bertengkar sama kakak saya, mesti saya disalahin. Bertengkar sama adik-adik saya juga disalahin. Kalau makan di rumah kita, yang bagian dada, daging banyak-banyak tuh buat anak laki-laki. Kalau untuk yang suwiwi, you know suwiwi? Yang dagingnya sedikit tuh untuk anak perempuan. Dan anak perempuan di rumah gak boleh makan duluan. Laki-laki harus makan duluan. Jadi kalau boleh tahu Ci, anak kita perempuannya terakhir. ada berapa? Saudara perempuannya Cici? Kita bertiga laki, 3 perempuan. Oh 3 perempuan. Jadi pas ya. Jadi yang pria makan duluan, nanti yang wanitanya terakhir. Wanita bagian ngambilin nasi dan sebagainya. Oh, iya Nah, betul. itu kondisi yang saya hadapin dengan satu tekanan mental. Kenapa harus saya? Kenapa saya harus dipukulin? Kenapa saya harus dimaki? Dan makiannya bukan cuma goblok, bodoh begitu, enggak. Macam-macam. Sampai kadang kalau ada di bahasa Kalimantan, anak haram. Begitu itu sampai keluar gitu ya. Kebun binatang semua keluar. Otomatis itu merusak citra diri saya sebagai anak ya. Dan enggak punya Tuhan lagi. Akhirnya saya merusak diri dah. Sebenarnya waktu itu saya enggak berpikir merusak diri, mencari hiburan. Ya saya punya teman yang suka band seperti mereka main musik ini ya. Suka band, saya suka nyanyi. Nah, mereka rokok, ya saya coba-coba karena tomboy ya gitu ya. Karena dari kecil saya kepengen jadi anak laki-laki, itu sudah kehilangan gambar diri. Saya pengen jadi anak laki-laki supaya dicintai mama papa saya. Karena saya lihat mereka lebih cinta anak laki-laki. Jadi saya kepengen jadi anak laki-laki, tapi ternyata nggak bisa berubah. Ya itu karena cantik ya, susah ya, nggak bisa berubah gitu. Nah singkat cerita akhirnya saya coba-coba rokok lah, saya anggap itu biasa. Kadang-kadang teman-teman minum ya saya coba-coba gitu ya. Akhirnya bagi saya itu hal yang menyenangkan. Dan akhirnya ketika lulus SMA saya datanglah ke Surabaya dengan catatan mama saya kepengen anak-anaknya semua kuliah walaupun uangnya nggak banyak. Dan saya dimasukin di sekolah yang tidak favorit, ya seharusnya enggak perlu ke Surabaya lah ya, di Kalimantan aja udah bisa. Saya kuliah di Untak dengan masuk uang gedung 350.000. Wow, dulu tapi, segitu? Udah besar kan, Ya, tapi benar. enggak juga. Saya diterima di Ubaya, itu di Ubaya, di psikologi 1,5 juta. Oh, lebih Cuman mahal kata ya? mama saya, terlalu mahal. Anak perempuan nggak usah sekolah mahal-mahal. Iya. Paham. Saya sekolahlah di Untak. Tapi saya percaya satu hal begini, di mana saya dibuang, kalian dibuang, Tuhan pasti punya rencana di Amin. situ. Ya. Amin. Dan saya ada di situ dengan banyak lagi kekecewaan. Kenapa saya selalu dapat yang paling murah, nggak pernah dapat yang terbaik. Bahkan sampai saya kuliah masih kadang di telepon saya masih dicaci maki, masih kadang disalahkan. Pokoknya semuanya saya serba salah gitu ya. Dan jujur sakit di mental itu lebih kuat daripada sakit di pukulan. Karena perkataan-perkataan orang tua yang selalu buat saya down. Jadi saya bertumbuh jadi pribadi yang sepertinya kuat di luar tapi hancur di dalam. Saya sensitif, gampang tersinggung, gampang nangis. Ya sukanya kalau bisa berantem gitu. Apalagi saya taekwondo ya. Jadi saya suka cari gara-gara. Yang laki-laki hati-hati. Enggak, sekarang udah bertobat ya. Saya suka cari gara-gara. Jadi, ayo lu 1 lawan 1 nggak apa-apa deh gitu kan. Cari pelampiasan aja karena nggak bisa bales orang tua kan. Ya. Nah, singkat cerita akhirnya terdamparlah saya di Surabaya. Saya bersekolah di sekolah kata orang bukan sekolah favorit. Tapi persoalannya hari ini saya ngerti Tuhan punya rencana buat kita, siapapun kita, nggak ada terkecuali. Sehingga saya terdampar di satu tempat yang dianggap banyak manusia itu tempat yang tidak baik. Tapi itu tempat yang terbaik. Saya bisa kenal Tuhan Yesus di situ.
saya dapatkan suami di situ ya. Haleluya. Di kampus yang enggak terpikirkan gitu ya. Jadi saya dapat bonus-bonus setelah itu dari Tuhan. Tetapi jujur rasa sakit itu tidak mudah ya Ria ya. Untuk kita bisa keluar dari kondisi itu. Apalagi rusak gambar diri. Karena dari saya kecil juga saya nggak bisa bercermin di lampu yang terlalu terang. Karena papa saya sering ngomong begini. Kamu ini sio macan, nah ini tahun macan toh. Iya, tahun macan. Kamu ini sio macan, makanya kamu ada kumisnya. Nah kebetulan ada bulu-bulu sedikit di hidung saya di atas bibir ya. Kan Jadinya ada. gak pede. Nah selalu digituin. Jadi papa saya selalu bilang gara-gara sio macan, jadi tuh ada kumisnya gitu. Terus saya kecil itu gemuk. Saya gemuk sekali dan jerawatan. Jadi udah miskin, bajunya nggak bagus, nggak punya sepatu bagus, duit nggak punya, gemuk lagi, minyakan lagi, hidup lagi ya kan gitu ya. Sudah gitu jerawatan lagi dan teman-teman di sekolah juga suka ngejek saya karena saya termasuk anak yang nggak bisa sukacita ya. Saya nakal, jadi nakal bikin masalah aja pokoknya isinya. Kebetulan juga saya juga orang nggak punya gitu. Akhirnya banyak teman bully lah istilahnya. Dan saya gemuk di atas rata-rata usia teman-teman. Dan mereka sering panggil saya babi, sakno ya, babon, monyet perempuan yang gemuk gitu ya. Badak karena badan saya besar. Apalagi saya dari kecil suka olahraga, katanya kaki saya besar katanya. Tapi hari ini kaki saya seksi kok ya gitu ya. Nanti kok Ceng. Nah seperti itu ya, saya udah lewatin perjalanan itu tapi enggak semudah yang saya hari ini cerita ya. Iya. Banyak kesakitan di situ sampai saya ngalamin, ini jarang saya saksikan di mimbar ya. Saya ngalamin bulimia. Bulimia itu saya alamin lama loh, 11 tahunan segitu. Dari saya SMA sampai saya menikah, saya harus berusaha, pengen nangis sampai gua. Saya harus berusaha melepaskan sakit itu karena itu sebenarnya sakit kejiwaan. Depresi yang berat termasuk Lady Di. Ya, Lady Diana dia ketika dia stres, depresi, dia ngalamin sakit jiwa ini. Apa yang dimakan ditumpah keluar dan itu saya ngalamin dari saya SMA. Sampai saya udah seperti layang-layang putus dan dia masuk rumah sakit bolak-balik. Pendarahan kadang keluar muntah maaf juga berdarah. Kadang keluar dari buang air juga berdarah. Jadi sebenarnya sudah rusak semua gitu ya. Itu sebelum punya Tuhan Yesus. Singkat cerita dari masa kecil yang susah begitu. Saya hanya tahu ketika kitab Mazmur si Daud berkata. Ketika ayahku ibuku tidak menginginkan aku. Tetapi Tuhan menyayangi aku gitu ya. Betul. Dan kita percaya gak sih kalau kita hari ini ada di sini ini sebenarnya kita orang-orang yang disayang Tuhan. Amin. Semakin terbuang, semakin dicari Tuhan. Amin, betul. Ya, jadi terkadang gak bisa melihat saya kok gak seperti si A, seperti si B, seperti si C. Karena kita masing-masing itu punya sesuatu yang istimewa di hatinya Tuhan. Ya, dan saya ditangkap Tuhan juga dengan cara yang aneh gitu, yang rasanya nggak mungkin lah Tuhan cari Valen gitu ya, yang orang bilang udah sampah. Apalagi ketika saya ke Surabaya bukan langsung bertobat. Saya masih rusak di diskotik. Saya masih suka disko. Saya ingat satu kali saya pernah ke Malang, saya pergi ke diskotik Malang. Itu sembari saya kuliah semester 1. Ya udah dari tengah malam sampai pagi hari. Ngeliatin orang minum dan sebagainya, ya saya ajeb-ajeb lah di situ ya. Jadi juga ikut minum? Ya ikutlah. Ya dan saya nggak pernah pikir kalau itu hidup yang akan merusak, yang akan membuat masa depan itu nggak ada. Karena belum punya Tuhan ya. Dan juga nggak ngerti bahwa ada satu pribadi yang cinta sama saya. Bahkan kalau sampai hari ini kalian nanya misalnya gitu ya anak muda. Apakah suami mencintai saya? Ya mencintai saya tapi nggak bisa lebih besar dari Tuhan. Apakah anak saya mencintai saya? Mencintai saya tapi tetap nggak bisa lebih besar dari Tuhan. Siapapun di sekeliling kita tidak akan pernah bisa melampaui cintanya Tuhan kepada kita. Sangat setuju sekali. Iya kan? Sangat setuju. Karena dia nggak pernah, istilahnya dia nggak pernah nuntut. Bahkan ketika dia dapatkan saya udah rusak berantakan luar dalam dah. Dari sakit penyakit ada di situ, kekacauan pikiran mentalitas ada di situ, paradigma yang tidak punya pengharapan masa depan ada di situ. Jadi isinya hidup saya itu saya pengen hancurin aja. Nah, kalau saya lagi marah,
Saya bisa narik rambut saya gitu ya, sambil saya benturin kepala saya ke tembok. Ada yang pernah ngelakuin gak sih? Enggak sampai Berarti, itu sih berarti kayaknya. nggak sampai sesakit itu ya. Jadi saya kadang tepuk dada saya, kadang saya bisa pukul wajah saya sendiri gitu ya. Seperti merasa nggak berharga, merasa nggak berarti. Aduh saya ngalamin udah begitu banyak ya. Dan saya coba bunuh diri SMP 1 kali. Tapi karena takut mati, gimana tuh? Jadi kepengen matinya masih 90% kira-kira. Cuman udah males hidup, nggak ada tujuan. Punya orang tua juga seperti nggak punya orang tua, nggak pernah diperhatiin gitu ya. Walaupun saya tahu mereka cinta, tapi mereka nggak ngerti cara mencintai kita kan gitu ya. Lebih banyak saya rusak di dalam rumah saya sendiri. Kalau untuk teman-teman sekeliling itu cuman efek dampaknya ya. Nah, saya sempat SMA juga pengen bunuh diri, jadi 2 kali pengen bunuh diri. Sudah siapin silet gitu ya. Ya nggak jadi juga, takut dimakan ulet nanti kalau di tanah gitu kan. Pikiran anak-anak toh, tapi saya coba bunuh diri juga di jalan. Kadang saya kan suka ngebut, di jalan, kan namanya juga tomboy ya. Saya suka ngebut, jadi kalau hujan saya sengaja ngebut gitu kenceng. Baru saya rem mendadak supaya terpelanting. Tapi yang aneh kok ya enggak terpelanting itu bannya bisa kayak furious gitu-gitu. Gitu kan ya. Ngepot gitu. Jadi kelihatan lebih sakti gitu ya. Kemudian 1 kali juga pernah nabrak truk gitu ya. Udah tinggal kepala dilindes aja gitu. Truknya bisa berhenti gitu ya. Ya motor saya yang agak sedikit rusak. Ya nggak mati juga gitu kan. Jadi saya mikir gini satu hal. Ketika Tuhan punya rencana buat hidup kita. Yeremia 1 ayat 5 dia akan genapi. Sejak dalam kandungan kita ini sudah dibentuk Tuhan dengan tangannya sendiri, dia sudah punya rencana buat hidup kita. Jadi sebisa mungkin saya ingin mati pun ketika Tuhan masih mau kita, enggak akan mati gitu loh. Dan serusak apapun saya merusak diri ketika Tuhan punya rencana, ada aja cara dia membawa kita kembali. Ya betul. Gitu loh Ria, jadi sebenarnya kalau bicara tentang masa lalu atau kembali ke masa sekarang, cara kita bisa keluar dari kondisi ini adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah kalau kalian ketemu Cevalen sekarang, jangan berpikir oh karena ibu pendeta gitu, enggak. Sampai hari ini saya masih punya satu keintiman yang tidak akan saya tinggal untuk selama-lamanya. Keintiman bersama dengan Tuhan. Ya karena itu yang memulihkan keadaan saya sampai hari ini. Itu memulihkan keadaan saya sampai hari ini. Kadang-kadang bisa kumat nggak nih penyakit masa lalu? Iya, itu sebenarnya yang juga mau ditanyakan. Ya toh? Itu bisa tiba-tiba muncul begitu saja, khususnya karena saya di area kehilangan kasih sayang, yang kasihan suami saya. Ya, dari pacaran saya marahnya nggak ada alasan lain kecuali lu nggak sayang sama gua, gitu-gitu terus gitu loh. Jadi kayak menuntut untuk lebih dicintai. Ya. Padahal kadang pasangan saya udah ngomong gini, aku ini udah ngasih semua. Kamu mau apa lagi? Nah ketika ditanya mau apa lagi, saya mikir nggak ketemu. Karena itu sakit. Bilang sama kiri kanan, sakit jiwa. Sakit jiwa, hati-hati sakit jiwa. Ya, jadi saya sebenarnya nggak nemu, saya itu mau apa. Tapi ada satu kekosongan di jiwa yang tiba-tiba menuntut sesuatu untuk masuk di dalamnya. Tapi itu berangsur-angsur bisa hilang. Ya, enggak terlalu gampang kumatnya. Ketika di tahun pertama saya ketemu Tuhan, jumpa Tuhan gitu ya. Waktu jumpa Tuhan itu peristiwanya agak sedikit panjang sih. Jadi saya pacaran, ya jatuh cinta pacaran gitu ya. Waktu pacaran tiba-tiba pacar saya ini sakit. Nah pacar saya ini mantan pacar saya ini orang yang perhatian, dewasa. Jadi saya ini selalu digandeng sampai sekarang. Udah nikah, udah 24 tahun di tahun ini ya. Masuk tahun 25 nih tahun. Pokoknya dari pacaran hari pertama sampai hari ini kemana-mana saya mesti digandeng. Jadi saya dipanggil truk gandeng gitu ya. Banget. Saya anggap bahwa dia udah yang terbaik buat saya. Ternyata Tuhan pakai alat gitu ya. Ternyata pacar saya ini tiba-tiba sakit kuning, sakit hepatitis waktu itu. Dan saya nggak punya tempat lagi untuk pergi kemana. Dan pernah sebelum pacaran kita pergi ke satu gereja yang sampai sekarang jadi gereja lokal saya. Waktu masuk di situ saya lihat anak-anak orang tua kok nyanyi sampai lompat-lompat gitu ya. Itu saya mikir gini, apa sih orang-orang ini di dalam gereja kok mencolot-mencolot gitu ya. Mestinya di gereja itu teduh, hening gitu ya. Nggak usah heboh gitu kan. Akhirnya saya ngomong gini, ini bukan gereja, ini tempat pesta. Saya nggak akan mau masuk ke tempat ini lagi. Ini pertama dan yang terakhir, menurut saya begitu.
Tapi yang terjadi adalah ketika saya ngomong gitu mungkin Tuhan bilang apa? Aku punya rencana dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah bisa lari. Bahkan sampai ke ujung bumi kamu akan kukejar. Ke dunia orang mati aku akan dapatkan engkau. Itu kata Daud ya. Dan terjadi dalam kehidupan kita semua sebenarnya. Bukan cuma ke Cevalen aja. Tapi semua kita. Dan pada akhirnya diizinkan sakit. Nah saya tiba-tiba ingat gereja itu gitu loh. Nah saya kembalilah ke situ. Untuk Sendirian itu Cece ya? Sendirian. Saya duduk di tengah-tengah, saya ingat banget baju hijau gitu ya, tanggal 12 April ya, saya duduk di situ 1992, 93 waktu itu, 93 saya duduk di situ. Nah untuk pertama kalinya saya bisa nangis di gereja dan saya ngomong begini, kalau kau Tuhan itu ada, saya nggak minta kesembuhan saya atau saya harus pulih, tapi waktu itu karena urgent, pacar saya udah 2 bulan di rumah sakit nggak sembuh-sembuh, saya khawatir dia mati. Karena model begitu nggak ada lagi ya kan gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan kalau kau itu ada di sini, memang kau itu Tuhan ada. Karena selama ini saya anggap Tuhan nggak ada. Karena dia nggak adil buat hidup saya gitu ya. Saya bilang kalau kau itu ada, sembuhkan pacar saya 2 minggu. Kalau dia sembuh, aku ikut engkau. Dan aku akan melayanimu. Itu doa yang nggak saya pahami. Ternyata 2 minggu persis yang kata dokter nggak mungkin sembuh. Nah saya masih nggak mau ke gereja karena saya bisa diusir mama saya bahkan gak dikasih uang sekolah gitu ya. Karena saya masih kuliah semester 2. Saya gak mungkin dibiayain kalau tahu saya jadi Kristen, jadi anak Tuhan gitu. Dan saya juga belum ngalamin dia, saya hanya lihat mujizat. Iya. Ternyata mujizat tidak membuat kita jatuh cinta sama Tuhan. Iya, biasanya memang begitu. Kadang Ya kan? ada kasus seperti ini. Ya, kadang kita malah lupa pernah ditolong Tuhan toh. Iya. Tapi 1 bulan gitu saya udah gak mau lagi ke gereja. Terus tiba-tiba dia udah sembuh. Si pacar saya bilang, kayaknya kamu ada nasar ya sama Tuhan. Karena Kok bisa tahu? Dia sendiri punya janji sama Tuhan waktu dia sakit. Ya, di Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus ada di dalam aku. Dia juga bikin komitmen sama Tuhan. Kalau aku hidup berarti hidupku untuk engkau. Jadi kita berdua ini masuk di fase perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang beda. Nah singkat cerita akhirnya saya ke gereja pagi tapi di gereja yang tidak berbahasa roh. Tapi di situ saya dengar audible suara Tuhan. Tuhan cuma bilang 2 Korintus 3. Ternyata saya harus jadi pelayan perjanjian baru. Bahwa surat Kristus itu ada padamu, kamu yang harus jadi surat Kristus yang terbuka. Nggak ngerti akan jadi pendeta ya. Karena saya kuliahnya ekonomi manajemen ya. Iya jauh banget ya ekonomi jadi pendeta ya. Biasanya mestinya saya ngitung duit gitu kan ya. Iya Ini benar. Enggak, saya jadi konsultan kerajaan sorga jadi gitu kan. Akhirnya di situ saya datang 2 Korintus 3 itu saya buka. Maaf, itu Mada Bakti, saya buka, kok isinya saya ketemu perikop 2 Korintus 3, tapi waktu dibuka itu kok isinya lagu-lagu. Saya tutup lagi, tapi saya tolak oleh kiri kanan gitu. Nggak ada satupun pria yang duduk di antara kita, itu teman-teman saya satu kos semua perempuan. Ya udah saya pulang, sorenya saya diajak lagi sama si pacar. Dia bilang, ayo kita ke gereja. Ternyata seorang hamba Tuhan khotbah 2 Korintus 3. Nah disitulah saya pulang, disitu saya bertobat. Dan yang buat saya lebih bertobat adalah ketika saya rajin berdoa, saya rajin ibadah, suara itu kuat. Ampuni papa mamamu. Pelajaran pertama saya adalah mengampuni. Ampuni papa mamamu. Saya teriak-teriak, saya bilang tidak bisa. Mereka yang harus minta ampun sama saya. Karena mereka yang merusak hidup saya. Tiba-tiba Tuhan cuma ngomong begini, Valen, aku mengasihimu. Itu saya hancur. Sampai hari ini kalau Tuhan bilang I love you, terserah dia mau apa aja, saya mesti bilang yes. Iya. Kalau Tuhan sudah bersabda itu kita tidak bisa sama sekali untuk bilang no atau kabur gitu ya. Iya benar-benar. Oke C, karena ini suasananya kok jadi melo gini ya. Masalahnya saya ngomong dewek, dia enggak kasih pertanyaan. Loh, Cece kan memang lagi menceritakan tentang pengalamannya Cece kan. Nah sekarang karena kita sudah mendengarkan tentang pengalamannya Cevalen menghadapi masa lalunya dia. Bagaimana kalau kita berdiri dulu semuanya teman-teman. Nah kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lagi supaya badannya kita itu agak sedikit ya relax lah ya. Tadi ini duduk terus kan, terus mendengarkan ceritanya Cevalen melo, kudu nangis ya. Ya silakan untuk Bapak WL dan Ibu WL. Kita duduk di sini dulu C, kita juga ikut memuji Tuhan. Baik, di siang hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan, mari sama-sama bertepuk tangan saudara-saudara.
Karena Tuhan mengasihi kita. Sebab itu mujizatnya pasti terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. I can do anything. I can do all things. For it to give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Buat Tuhan sama-sama. That's what we believe for. Broken, I'm living by faith. Nothing is impossible. I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Not all things. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. Saudara-saudara yang terbaik buat Tuhan. Boleh menambah semangat kita siang hari ini. Saya mau sapa Sobat Yabes. Kalau saya bilang Sobat Yabes, boleh bilang yes, yes, yes 3 kali. Bisa? Sobat Yabes, yes, yes, yes. Haleluya, saudara-saudara yang terbaik buat Tuhan. Luar biasa, terima kasih Gary dan Mbak Beta. Kembali lagi di Yabes Talk Show. Silakan duduk teman-teman semuanya. Cevalen bisa kembali lagi. Nah ini sekarang akhirnya waktunya saya memborbardir Cevalen dengan pertanyaan. Cevalen mau minum dulu juga boleh. Siapkan pertanyaan. Oke, pertanyaan sudah siap dari tadi. Pertanyaan dari saya dulu ya, dan juga nanti teman-teman semua kalau mau tanya juga boleh ya. Jadi ada kesempatan buat teman-teman untuk bertanya, tidak usah malu-malu. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya aja sama Cevalen yang membuat kalian kepo misalnya, atau dari pengalaman kalian, atau mungkin dari pengalaman teman-teman, sahabat, kerabat gitu. Oke, Cevalen, tadi kan Cevalen sudah cerita tentang pengalamannya Cece di masa lalu, terus bagaimana Cece menghandle-nya itu dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya kan. Tapi apakah setelah berjumpa pribadi dengan Tuhan,
sudah langsung selesai gitu. Masa lalu udah ya wis di masa lalu, apakah sudah gitu. Kalau dari pengalamanku pribadi dan juga dari teman-teman yang biasanya konseling ke aku, masa lalu itu tetap akan terus menghantui. Jadi walaupun sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan, sudah bertobat, sudah melayani Tuhan, terus juga sudah pokoknya sungguh-sungguh lah sama Tuhan. Tapi iblis itu kan gak mungkin dia tinggal diam, ya kan? Dia pasti akan mengintimidasi atau membuat kita teringat-ingat lagi dari masa lalu kita, entah itu masa lalu yang buruk atau mungkin masa lalu yang baik juga. Membuat kita itu jadi tidak bisa diam di masa kini dan melihat ke depan bersama dengan Tuhan. Nah, apakah Cici juga mengalami itu? Dan kalau iya, bagaimana cara Cici menghadapinya? Ini pertanyaan umum sebenarnya dan kalian mungkin sudah sering dengar, tapi persoalannya sedikit usaha. Saya ngalamin begitu, malah kadang ketika selesai baptis saya berpikir saya udah jadi orang suci gitu ya. Nggak bisa marah lagi, nggak bisa tersinggung lagi, nggak bisa baper lagi gitu ya. Ternyata itu tetap bisa terjadi, bahkan sampai hari ini terkadang iblis lewat gitu ya. Pikiran-pikiran yang keluar itu adalah tipu daya. Kadang dia masih mengingatkan ketika saya pelayanan lah seperti sekarang. Masih ada gosip, ada fitnah, ada. Tetap 1000 orang dengan 1000 pendapat tentang kita nggak bisa melarang mereka menilai kita toh. Nah sebenarnya itu salah satu rancangan daripada tipu daya setan untuk berkata begini. Sampai hari ini tetap nggak ada yang mengasihi kamu kok. Oh jadi sampai sekarang ini masih terganggu terus? Tetap bukan terganggu. Kita sering diserang dengan pemikiran seperti itu ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah. Nah, tapi ketika pertama-tama ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, saya enjoy di situ untuk menikmati kasih sayang Tuhan. Jadi saya lebih banyak menangis, lebih banyak curhat bahwa saya enggak ada yang sayang Tuhan kan gitu ya. Dan saya sebenarnya hampir jarang panggil dia Tuhan. Saya dari pertama bertobat sampai hari ini saya lebih banyak panggil dia Bapa. Jadi saya memposisikan saya anak karena saya kehilangan kasih sayang papa mama saya yang penuh gitu ya. Saya kehilangan gambar diri saya dan saya harus menemukan satu pribadi yang mencintai saya dan tidak akan pernah membuang saya, yaitu Bapa sebenarnya begitu ya kan. Nah di situ saya benar-benar mengambil satu sikap pada saat itu. Ya ini puji Tuhan ini kasih karunia ya. Tidak ada seorang pun yang hebat di antara kita. Kasih karunia yang saya punya waktu itu ketika sudah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, saya punya kerinduan. Terus ketemu Tuhan. Selalu kepengen seperti orang habis kena inek gitu ya. Kalau nggak pernah kena inek kan nggak pernah tahu ya. Dan jangan coba-coba ya. Nah ketagihan gitu loh ya. Kalau nggak ketemu dia sampai nangis-nangis gitu ya, rasanya saya belum berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya itu saya terus lakukan di usia saya 19 tahun, saya ketemu Tuhannya itu di usia 19 tahun, rusak-rusaknya, hancur-hancurnya saya di situ. Nah, dan setiap hari saya mencoba duduk diam di bawah kaki Tuhan minimal 1 jam, itu cara saya. Sampai hari ini saya menjaga waktu itu gitu ya. Dan terus seperti itu sampai meningkat jadi 3 jam, 4 jam. Hanya nangis biasanya di situ, nggak ada yang bisa saya ngomong. Karena ketika benar-benar dia hadir di kamar doa itu ya, saya rasakan ada satu tangan itu meluk saya dengan cintanya. Tiba-tiba aja air mata saya bisa ngalir seperti beberapa saudara yang dari tadi saya lihat beberapa udah keluarin air mata. Percaya nggak itu bukan keinginanmu untuk nangis. Ada tangan Tuhan sudah menyentuh hatimu dan dia mau bilang I love you gitu ya. Dan saya selalu hanya menunggu dia ngomong, jangan takut, aku ada di sini. Jangan takut, aku mencintaimu dan tidak akan meninggalkanmu. Saya hanya butuh perkataan itu, sekian tahun sampai hari ini sudah tahun yang ke-29 saya ikut Tuhan. Saya hanya butuh itu di kamar doa saya, sekalipun proses banyak datang silih berganti ya. Dan tidak langsung saya langsung jadi sakti begitu, kadang-kadang bersama dengan teman juga bisa sensitif gitu ya. Dengan pacar bisa sensitif gitu. Tetapi ketika semakin dekat dengan Tuhan, muncullah yang namanya visi untuk masa depan hidup saya seperti apa. Saya akhirnya bisa timbul sebuah mimpi, saya udah punya Tuhan, saya ini kualitas yang orang bilang produk yang sudah gagal di tangan manusia. Tapi saya percaya di tangan Tuhan saya akan jadi produk yang berharga seperti Yesaya 43 ayat 4 ya kan. Kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia.
Saya dapatkan ayat-ayat itu yang membuat saya kuat di situ ya. Dan saya mencoba terus mendekati dia dan terus akhirnya jadi menyatu. Pokok kalau enggak ketemu Tuhan berarti saya hari ini sendirian gitu ya. Nah itu membuat akhirnya setiap kali ada ketersinggungan, mungkin saya lagi baper gitu ya. Saya masuk di kamar doa, saya akan dapatkan satu hadirat kasih yang akan terus ngomong sesuatu sama saya. Dan di situ saya harus ambil keputusan, enggak segampang itu. Ya kan, saya harus ambil keputusan, saya harus jadi pribadi yang beda. Nggak boleh tersinggungan, nggak boleh jadi pemarah. Kalau saya mau mimpi saya jadi kenyataan, saya nggak boleh hidup di masa lalu saya. Apalagi firman berkata kalau kamu mau berlari sampai kepada tujuan, kamu harus meninggalkan yang di belakang. Ya betul. Ya kan, banyak firman yang saya dapat di usia muda itu ketika khotbah-khotbah dari mimbar, termasuk kalau kamu mau mengikut aku, kamu gak boleh menoleh ke belakang, ya toh. Tinggalkan pekerjaanmu, ikut aku. Jadi kau hanya layak ketika fokusnya sama dia gitu. Itu bertahun-tahun, tidak mudah saya tahu, bertahun-tahun. Proses ya. Tapi di satu titik pertumbuhan rohani itu mengikutin ya kan. Nah ketika pertumbuhan rohani mengikutin, ada firman yang penuh di dalam kita, tanpa sadar gitu ya, amarahnya sedikit turun ya. Tersinggungnya sedikit turun gitu kan. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi yang menilai bukan diri sendiri gak bisa nilai. Orang-orang yang di sekeliling saya termasuk adik saya. Saya ini dari kecil karena hidup dengan kekerasan, jadi kita ini saling pukul-memukul. Kalau Itu guyon apa? Pukul beneran. Bahkan saya pernah ngelempar adik saya pakai kipas angin sampai kipas anginnya pecah gitu kan. Ya ampun, adik laki-laki saya, karena dia anak kesayangan mama saya. Jadi kita bom dia habis-habisan gitu ya. Karena gitu dia kesayangan mama saya. Dan dia suka bantah gitu ya. Jadi saya satu kali jengkel, nah itu orang kalau pahit, punya masa lalu yang rusak belum diperbaiki, biasanya karakternya aneh. Nggak kena senggol loh, cuman kena anginnya, iso ngamuk gitu kan ya. Itu orang yang sakit, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit cari salahnya orang. Ini orang sakit jiwa, walaupun sudah pelayanan, ya kan. Nah, tetapi Tuhan, dengar, kita tidak punya kemampuan untuk melupakan masa lalu atau merubah hidup kita. Tapi Tuhan dari awal sudah punya inisiatif memanggil kita jadi anak-anaknya. Tuhan juga yang selalu punya inisiatif berkarya dalam hidup kita. Supaya kita menjadi lebih baik. Ya. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya dari masa muda masuk dalam banyak proses hidup. Nah, tapi bapernya kan juga ikut. Kenapa saya? Kenapa Tuhan kok juga begitu sama saya gitu ya. Kok yang lain gak sungguh-sungguh juga gak apa-apa gitu. Kok saya gitu. Tapi ya itu kasih karunia, saya tidak pernah tinggalkan kamar doa saya, nggak pernah tinggalkan ibadah. Semakin banyak saya masuk pelayanan akhirnya, nggak mikir jadi pendeta ya. Dari Senin sampai Minggu itu saya hadir di gereja, omnipresent. Full timer ya berarti? Enggak dong. Saya kuliah, percuma full timer kalau nggak ketemu Tuhan kan? Ya. Nah, saya datang ke gereja dari ikut kur, ya choir sekarang kan ya ikut kur, choir begitu. Saya masuk di pasukan doa, saya juga istilahnya ikut SOM itu sekolah melayani gitu kan. Pokoknya dari Senin sampai Minggu lagi setiap hari saya hadir di gereja dengan segala macam acara. Dan itu ternyata membuat saya bisa sedikit tidak membuka kesempatan untuk iblis masuk dalam pikiran karena peperangan rohani itu di pikiran. Setiap hari saya punya waktu berdoa minimal 1 jam, paling lama 3 jam di usia saya 19 sampai 23 tahun. Mulai meningkat di usia 25 ke atas, saya tiap hari berdoa 5 jam setiap hari. Karena sudah menikah, ibu rumah tangga, pengangguran ya toh. Jadi saya di kamar doa saya lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak. Satu hari dari yang 2 pasal jadi 5 pasal, akhirnya jadi 20 pasal setiap hari. Tapi apakah masalah tidak datang? Masalah datang. Ternyata ketika masalah datang, semakin banyak bersama dengan Tuhan, Tuhan izinkan lewat masalah inilah masa lalu saya ini dipotong. Tergantung dari keputusan kita. Ya kan, keputusan kita, saya selalu disakitin orang. Karena yang mau disembuhkan Tuhan adalah rasa sakit di dalam saya. Saya ketemu dengan bapak ibu rohani, saya anggap mereka bapak ibu rohani gitu ya. Tapi di satu saat ketika kebanggaan saya sudah penuh, mereka juga yang nyakitin saya gitu ya. Nah saya harus belajar ngampunin lagi gitu. Jadi dari tahap orang tua saya belajar ngampunin.
Akhirnya di teman-teman pelayanan seperti gini, apakah nggak ada yang saling menusuk? Ada. Ternyata iri aja gitu kadang, Ibu Valen siapa sih? Valen ini siapa sih gitu ya? Oh dikit-dikit mesti dia gitu. Nah ketika anak saya meninggal, anak kedua saya, suami saya bangkrut, itu di usia saya mulai 28 itu proses terus datang ya. Dan saya sakit 7 tahun, kantong kemih saya bocor, rahim saya sobek. Di situ teman-teman pelayanan saya udah ninggalin saya semua. Nggak ada satupun yang bertahan bersama saya karena mereka pikir saya orang yang ditinggal Tuhan dan dikutuk Tuhan gitu ya. Tapi di situ saya belajar lagi ngampunin, wajah-wajah ini muncul tiap hari pengen saya cakar aja gitu ya. Tapi saya belajar lagi ngampunin mereka sampai ke tahap para pendeta sekarang. Ya, terus ngampunin. Tapi satu saat Tuhan kasih saya satu hikmat begini. Saya bilang Tuhan, saya ini sudah belajar mengampuni, disakitin, ngampuni sampai saya sudah tidak ada rasa gitu ya. Saya ini loh tidak suka nyakitin orang karena saya udah tahu disakitin itu tidak enak. Tapi kenapa selalu diperhadapkan orang-orang nyakitin saya? Itu sebenarnya Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk motong masa lalu. Karena selama Tuhan tidak ikut berkarya, maka baper kita, masa lalu kita itu juga akan terus muncul. Karena iblis kan akan terus menyerang tuh, ya kan? Iya. Nah di situ saya belajar pengampunan, tapi tiba-tiba saya dapat satu hikmat yang muncul tiba-tiba. Racun, orang yang sudah kena racun harus sembuh dengan racun. Saya bingung loh. Oh, kalau orang sudah minum racun, harus minum racun gitu maksudnya? Supaya dia bisa sembuh. Artinya supaya dia kebal dengan racun itu. Oh. Akhirnya saya memahami satu hal. Akhirnya saya bilang begini, whatever dah. Lu mau nyakitin gua, lu mau ngapain. Aku pokoknya jalan dengan Tuhan, hanya lihat Tuhan. Aku jadi anjing yang menggonggong gitu ya. Anjing menggonggong saya lewat. Kafilah berlalu. Saya enggak mau tahu. Jadi sampai hari ini saya udah kebal sama yang begitu-begitu ya. Cuman yang agak sedikit susah ditanggulangi itu adalah perasaan diri sendiri. Karena musuh yang terbesar itu di dalam. Kalau yang di luar ini sebenarnya berjalan dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kita fokus dengan firman, kita fokus dengan tujuan hidup kita, lebih gampang teratasi. Tapi perasaan yang sering merasa ditinggalkan, ya, merasa sendirian, merasa miskin, dan sebagainya begitu itu kan bisa kadang-kadang muncul tuh. Iya. Nah, hari ini kalau kita bahas nggak akan habis sebenarnya. Iya betul, betul sekali. Cuman yang harus dimunculkan adalah mentalitas kerajaan sorga. Kalau mentalitas kerajaan surga sebagai anaknya raja, jadi memposisikan diri selalu sebagai anak di hadapan Bapa. Dan jangan selalu merasa bahwa Bapa itu jauh. Kok tutup mata aja, panggil gini tok, Bapa, kok tahu dia ada di situ? Ya, sampai hari ini saya ngalamin, saya lelah dalam pelayanan, kadang mau doa panjang kan gak bisa. Udah capek gitu, saya berlutut. Udah saya cuma tutup mata tanpa alat musik dan sebagainya. Biasa saya main gitar gitu kalau mau panjang waktu gitu ya. Saya duduk aja di situ, terus saya panggil dia Bapak, aku capek gitu aja. Itu sudah termasuk sudah. doa ya? Iya sudah termasuk doa. Saya udah bisa nangis di situ. Akhirnya dari yang maunya tadi 15 menit saya bisa nangis 1 jam di situ ya. Nah setelah itu pulih. Nah itu yang terjadi dalam hidup saya dari usia 19 tahun sampai hari ini. Jadi kalau mau bilang iblis tidak mengejar, salah. Karena iblis tetap akan mengejar. Hanya supaya kita tidak masuk dalam tipu daya setan, kita harus gunakan pedang roh. Pedang roh firman. Ya. Salah satunya yang tadi saya tiba-tiba waktu kemarin dikasih tema gitu, yang muncul ya ayat yang pertama tadi di Mazmur 27 ya ayat 10 bahwa kalau ayahku dan ibuku tidak menginginkan aku, Tuhan menginginkan aku, Tuhan peduli sama saya. Ya. Amin. Dan yang membuat saya akhirnya sekarang sedikit pede, kayaknya bukan sedikit pede, kepedean. Kepedean. Itu Yesaya 43 ayat 4. Lo mau suruh saya bercermin di mana aja, saya sekarang bisa bercermin dah gitu ya. Iya. Kalau ada yang bilang gini, aduh Cece hari ini cantik, saya bisa ngomong thank you. Kalau dulu Cece cantik dalam hati saya, menghina kau ya. Jadi gitu pujian ya. orang tuh malah kita terima juga negatif Karena ya. kita sakit. Karena dalamnya sini sudah busuk dan Terus, sudah ya. menghitam. Jadi apapun yang orang katakan kita selalu nerimanya negatif juga Negatif. gitu ya. Orang yang sakit selalu melihat segala sesuatunya negatif dalam hidupnya. Tapi kalau dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia mengalami firman, dan percaya nggak saya bisa baca firman setiap hari sampai 20 pasal, itu ketika Tuhan berkarya di dalam masalah. Iya. Jadi kalau hari ini dari masa muda ada masalah, jangan bilang Tuhan tidak cinta.
Karena itu salah satu cara Tuhan mengeluarkan kita dari masa lalu kita. Supaya kita ini revival. Ya, saya baru ngerti ternyata saya bukan orang miskin. Walaupun dari kecil saya sudah terdoktrin miskin, gak punya apa-apa. Ya ketika suami saya bangkrut, benar-benar gak punya uang, gak punya apa-apa. Saya masuk kamar doa, setiap hari saya angkat tangan, saya cuma bilang, Bapak, anakku besok mau makan apa gitu kan. Iya. Selalu ada pertanyaan begini, kamu anaknya siapa? Dan saya akan jawab, saya anaknya Bapak. Bapakmu di surga kaya atau miskin? Saya jawab dengan air mata sambil teriak-teriak. Bapakku kaya, terus nangis, wah buka mata lagi, dompetnya tetap kosong. Iya, iya. Ya. Tapi mentalitasnya jadi berubah kan? Akhirnya saya lebih, paham. ngerti ya? Jadi Iya. masa lalu saya tentang kemiskinan sudah terpotong dari saya. Saya tidak hidup dari masa lalu atau orang tua saya yang miskin, saya sekarang anaknya bapak saya kaya, sekalipun hari ini tidak terlihat, tapi hidup saya sudah lebih dari cukup. Iya. Pemeliharaan itu ada, setiap kali perlu Tuhan kasih. Nah ternyata mental yang seperti itu berjalan dengan waktu, bukan hanya buat kita lebih dari cukup, kalau dibilang hari ini saya nggak pernah kekurangan akhirnya gitu loh, ada aja cara Tuhan. Pandemi kemarin juga ada cara Tuhan, sampai hari ini ada aja cara Tuhan. Nah kemudian untuk merasa gambar diri, ya saya kan masuk di ladang pelayanan toh. Iya. Itu salah satu cara membalas cinta kasih Tuhan adalah bukan hanya rajin datang ibadah, tapi jadi berkat. Saya nggak pernah mikir kalau ibu rumah tangga itu akan konseling banyak orang gitu kan. Iya, iya. Tiba-tiba tetangga, teman, kalau ada masalah ke rumah saya gitu. Dengan kondisi saya belum sembuh total loh. Tapi ketika saya berbagi dengan mereka tentang jangan takut, jangan sedih, kita kan punya Tuhan, kita punya Bapa. Nggak sadar iman timbul dari pendengaran akan firman toh. Jadi pas Cece memberikan sharing itu, Cece pun juga dikuatkan walaupun sudah menghadapi pergumulan. Ya, jadi yang dia tanya ini tuh sebenarnya masalah saya. Tapi saya bisa nguatin dia. Tanpa sadar ketika jadi berkat, saya diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan. Itu salah satunya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang selalu begini. Saya datang ke gereja, dengar firman, nanti ada lawatan, saya pulih. Enggak begitu. Karena keseharian kita itu yang terpenting. Gak gitu konsepnya guys. Ya. Bukan lawatan itu bukan langsung cuma sekedar Instan beres. Iya, Tapi betul. kehadiran Tuhan itu akan membuat kita punya mimpi dan mengambil keputusan-keputusan yang benar. Yang membuat hidup kita jadi seperti apa kata firman. betul sekali. Ya toh? Akhirnya sekarang saya waktu pandemi orang-orang bilang, Bu kamu gak bikin YouTube, Bu kamu gak bikin gini. Saya udah ngelewatin panjang waktu dengan Tuhan, saya gak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Iya. Kemudian mungkin ada orang bilang gini, gimana lu bisa jadi terkenal? Kalau semua orang muncul di YouTube, kamu gak muncul di YouTube. Saya bilang, untuk jadi terkenal gak perlu ngangkat diri. Kalau kita punya Bapak yang melihat kapasitas kita benar, dia yang akan angkat kita. Jadi banyak yang dulunya istilahnya, saya kepengen jadi. Karena proses hidup yang terlalu panjang dari masa muda gitu ya. Tuhan mengubah cara berpikir yang tidak sama. Ya. Akhirnya kita mikirnya lebih santai, lebih soft tentang sebuah kehidupan kekristenan. Kalau dulu dari kecil saya sudah penuh dengan air mata, sampai di satu titik di usia 19 tahun saya jumpa sama Tuhan. Kemudian saya masuk dalam satu proses kehidupan juga penuh dengan air mata. Saya nggak mau lagi membuat hidup saya sengsara. Saya izinkan hidup saya ada di rencana Tuhan saja. Sekalipun kelihatannya lambat, tetapi pasti. Haleluya. Ya. Luar biasa sekali, Ce. Nah, jadi sebenarnya nggak susah sih, asal kita konsisten. Nggak bisa setelah kita bilang, aku udah happy, terus besok kita nggak berdoa lagi. Iya, jadi itu bukan cuma sekali doang, one event, tapi langsung terus berlanjut sampai Tuhan Yesus datang jemput kita. Itu intinya ya. Sampai Iya, tua. iya, betul. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, ada yang belum paham mungkin atau Ada unek-unek gitu. iya, yang bingung gimana nih caranya menghadapi masa lalu yang gimana. Tapi tadi Chef Valen sendiri sudah menjelaskan dengan sangat detail sekali ya. Kalau menurut saya nih, sudah sangat detail sekali bagaimana kita menghadapi masa lalu kita. Dan juga bagaimana kita supaya paham kenapa sudah kita masa lalunya juga kayak gitu buruknya. Di depan juga diperhadapkan dengan segala macam pergumulan yang semakin membuat kita kayak anjlok. Tapi rupanya ada maksudnya Tuhan untuk mengikis cara pandang kita tentang masa lalu. Tentang mentalitas surgawi tadi yang Cece ngomong Saya itu kasih ya. kesaksian terakhir dah ya. Ya. Kadang-kadang kita ini jangan takut terlihat buruk di depan orang. Bahkan di depan Tuhan. Karena tidak ada manusia sempurna.
Semakin kita menutupi diri dan tidak menjadi apa adanya saya gitu ya, kita lama keluar dari persoalan-persoalan yang menyakitkan di masa lalu. Karena ada satu pengalaman, saya kenal satu anak muda dari masa remaja, dia itu cinta sama Tuhan, luar biasa. Tetapi dia punya kegagalan di dalam hubungan orang tuanya, di mana papinya ninggalin dia dengan perempuan lain gitu ya. Jadi banyak janji papahnya ini hilang begitu aja ketika papahnya ini meninggalkan mereka. Ya, dia adik-adik dan ibunya meninggalkan. Dan saya ketemu anak muda ini di usia dia seharusnya SMA kuliah, tapi karena nggak ada biaya kan ya, dia nggak kuliah. Tapi dia hebat di pelayanan dan dia seorang pendoa juga. Dia orang yang benar-benar punya satu kekuatan mendekati Tuhan, dia cinta Tuhan, dia temukan Tuhan, selalu menangis setiap kali ibadah gitu ya. Dan dia orang yang cukup ramah dan kalau saya masuk pintu mobil kah, pintu masuk, dia mesti langsung sergap gitu yang membukakan ya. Nah saya anggap anak ini luar biasa. Tapi di satu titik ternyata dia punya satu masa lalu yang tidak bisa dia lepas dan dia tidak berusaha untuk melepas. Dia selalu meminta Tuhan lepaskan saya, enggak bisa. Ya kan? Jadi setiap kali dia berdoa seperti kita kebanyakan, Tuhan bebaskan aku lo enggak mau ngerokok tapi kok ngerokok terus, enggak bisa. Kau yang harus putuskan untuk tidak merokok. Jadi dua arah. Tuhan beri kekuatan, saya yang mutusin. Ya. Tuhan nggak mungkin dong tarik rokok dari mulutmu dan buang ke tanah, kan nggak mungkin. Kok jadi horor. Gitu ya. Sampai hari ini anak muda ini tidak revival. Sekalipun dia sudah menikah, sudah punya anak, punya istri, dia nggak revival. Setiap kali saya jumpa, saya pasti ngomong panjang lebar dan dia menangis lagi. Saya bilang, mau sampai kapan kamu hidup seperti ini? Kamu sudah tidak punya figur papa, tapi kamu kan punya bapak di sorga. Dia langsung nangis gitu ya. Saya bilang, kamu harus keluar dari areamu. Dan kamu harus jadi seseorang dan jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut gagal. Ternyata dia takut gagal karena dia sempat dikecewakan papahnya. Dia gak mau ngecewain istri sama anaknya. Tapi kelakuan dia yang tidak melakukan apa-apa ini sebenarnya sudah mengecewakan keluarganya kan. Iya. Sehingga dia do nothing. Dia nggak bisa kerja dengan baik, nggak bisa jadi sesuatu yang sebenarnya secara basic rohani dia mestinya jadi orang hebat. Tapi dia nggak bisa jadi apa-apa karena dia memutuskan untuk stay di area itu dan tidak mengambil satu sikap untuk dipermalukan, enggak apa-apa. Karena kita semua akan lewatin tahap dipermalukan. Iya betul. Untuk apa? Ini loh topeng-topeng masa lalu itu dikupas supaya kita punya wajah baru yaitu wajah kerajaan sorga. Iya. Ya? Kadang kita bisa buat salah, bisa. Tapi dari kesalahan itu kita belajar untuk tidak buat kesalahan yang sama. Nah terkadang kita kan terintimidasi. Pokoknya jangan buat salah. Manusia enggak punya kekuatan untuk tidak berbuat salah loh. Ya pasti akan salah, pasti akan gagal. Nah seringkali ini dipakai iblis kan nyerang. Oh jadi nggak mau maju karena takut salah, karena takut gagal. Karena setiap kali kamu salah atau kita buat sesuatu yang salah, iblis akan ngomong, lah ya kayak begini loh, kamu loh nggak akan pernah berubah, kamu loh nggak bisa berubah. Ya. Akhirnya selamanya kita nggak pernah berubah. Dan saya sudah bikin banyak kesalahan, kalau mau ditanyain saya juga banyak bikin kesalahan. Terutama untuk suami saya yang sabar. Kalau pria lain aja mungkin gak tahan hidup dengan saya. Sebelum saya bertobat sungguh-sungguh dalam arti pulih sungguh-sungguh. Dari pacaran saya sudah ngamuan, tersinggungan. Dia mau nikah dengan saya. Padahal 5 tahun pacaran dia udah lihat aslinya saya gitu ya. Iya tapi tetap mau ya. Nah apa boleh buat, Tuhan menempatkan dia buat saya. Haleluya. Ya sampai masuk dalam nikah juga kadang saya baper gitu ya. Untung Tuhan kasih juga suami yang bisa terima saya apa adanya. Jadi saya akhirnya juga melihat Tuhan di dalam suamiku. Ya. Gitu ya, yang akhirnya saya kadang malu. Tiap kali saya bantah, kadang saya merasa diri benar gitu ya. Karena suami anak saya tipenya sama, orang yang enggak banyak omong gitu ya. Saya malu sendiri loh, merasa buruk. Berarti kan saya salah. Tapi dengan kesalahan-kesalahan itu saya terus memperbaiki diri sampai anak saya sekarang sudah usia 23. Keluargaku fine ya, Luar kita biasa. tetap kayak pacaran. Mimpi saya jadi kenyataan. Iya. Mimpi saya adalah keluarga yang bahagia di bumi, suami istri rukun, enggak kayak papa mama saya dulu bertengkar terus gitu ya. Terus juga bertengkarnya masalah uang. Ternyata Tuhan proses kita di masalah keuangan cukup panjang. 13 tahun kita kontraktor, suami saya bangkrut 2 kali. Benar-benar sampai kadang dompet enggak ada uangnya, ya kita lewatin.
proses uang ini dan setiap kali saya mau nuntut ke suami, Tuhan seperti ingatkan, kamu sudah janji nggak mau bertengkar gara-gara duit dan kamu tidak akan diberkati ketika kamu ngelawan suami, ketika kamu nuntut. Nah di situ saya masuk lagi kamar doa, nangis lagi sama Bapak. Nah di situ saya lihat pertolongan demi pertolongan. Akhirnya dia itu, Tuhan itu gitu ya, tambah nyata. Nah ketika Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita, maka masa lalu enggak bisa lagi ngutik-ngutik terlalu banyak. Iya, karena pandangan kita sudah sama Bapak. Ayo. Kita enggak akan peduli lagi, sekalipun dia lewat begitu. Kamu miskin, kita akan bisa bantah, lu salah orang loh. Ini ngomongnya sama setan, sampai hari ini. Kadang seperti setan itu kadang gini, udahlah kamu nggak bisa hidup lebih baik daripada sekarang kok. Orang lain loh, hamba Tuhan seperti ini. Kamu loh masih di tahap ini. Saya cuma jawab gini, what? Hidup saya lebih baik kok daripada beberapa orang yang ada di bawah saya. Nah kadang saya nuding ke langit, saya akan bilang begini, saya ngomongnya bukan sama Tuhan. Kadang di awal ini loh, apa nih? Roro jahat penguasa. Siling-siling ini loh, ini atap rumah nih ya. Kalau nuding ke langit kan ke Tuhan. Kami kira ada setan ya, di kamar gitu, saya akan bilang gini, setan kamu diam. Kamu salah orang. Jadi saya suka ngomong begitu sejak saya tahu musuh saya dia sebenarnya. Ya, ketika dia bilang kamu enggak cantik, saya bilang kamu diam. Kamu salah orang, aku berharga di mata Tuhan. Waktu ngomong enggak seperti ini loh ya anak muda. Gue nangis. Baru ngomong nangis gitu. Tapi revival di dalam. Ketika kau menentang apa yang muncul di dalam pikiranmu yang iblis taruh tentang masa lalumu. Bagaimana teman-teman, sudah jelas semuanya? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Masih malu-malu, gak ada yang mau tanya ini? Ayo dong, ada nggak? Ada enggak sebelum kita menutup talk show kita pada siang hari ini? Satu pertanyaan mungkin? Ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup ibadah kita ini, ibadah talk show kita dengan pujian dan penyembahan. Mungkin teman-teman bisa bangkit berdiri semuanya. Aku request lagu boleh nggak? Oh, silakan. Ini Boleh. WL Handal bisa. Ku cari wajahmu. Lagu ini sempat memberkati saya ketika saya jadi guru sekolah minggu dengan posisi yang belum sembuh. Ketika lagu ini pertama kali muncul dinyanyikan toh ketika kita meeting sekolah minggu. Nggak ada guru yang nangis, saya yang nangis jerit-jerit sendiri di situ. Ya. Dan ini memberkati saya sampai hari ini lagu ini. Ya, Teman-teman, kita sama-sama ya. bangkit berdiri. Cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari yuk sama-sama pujikan dengan sungguh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menanam
sungguh penuh kasih dan sayang. Dia mengasihi. Kau tempat berlindung Dia mengasihi setiap kita. bagi setiap hati yang terluka. Thank you, Jesus. Sungguh indah Kau, Kau sumber menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat bermurah, terluka, sungguh yang sumber kekuatan Tuhan. Sumber kekuatan, katakan tempat perlindungan. Tempat perlindungan, yang sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari tenggelam dalam kasih itu. Sembah Dia, sembah. Jangan lewatkan setiap kami. Setiap kami yang datang dengan hati yang hancur. Kami percaya Engkau yang membeban setiap luka kami. Kau sumber kekuatan kami. Kami percaya Kau mengasihi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Thank you. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tetap Bapa yang baik dalam hidup kami. Kau menilik setiap kami anak-anak-Mu. Mari yuk semua taruh tangannya di dada. Tetap dalam hadirat Tuhan sebentar aja lagi. Syararapata kayara lapata kara lamayata sikara lapayata kasanda. Oh rahabasikiniara lapata kara lapata sikiara lapara lapa. Beberapa dari saudara kau ingin mengeluarkan sesuatu dari hatimu, jangan ditahan, biarkan dia mengalir. Biarkan dia mengalir, izinkan kasih itu memenuhi engkau. Lebih dari apa yang bisa kau pikirkan, dia mencintai kita lebih dari apa yang bisa kita minta. Syarapatahana ya rabasekiriara lana payatase. Nayara lana mo, kinara nama yase. Abba, we love you.
Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari lebih lagi yuk, katakan kepada Bapa sebagai doa. Kau Bapa-Ku yang baik, ya, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Mari lebih lagi bersama-sama angkat suara, jadikan doa yang terbaik. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik. Thank you Jesus. Bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Mari jadikan doa, semua katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Kalau Bapa di dunia bisa meninggalkanmu, Bapa di surga tidak akan pernah mengecewakanmu. Bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Yuk semua kedua tangannya diangkat. Angkat wajahmu, pejamkan mata. Hanya lihat Dia saja. Hanya lihat Dia saja. Belajar kalau kau selama ini tidak mengerti bagaimana cara menghampiri Dia dan menemukan Dia. Yuk siang hari ini, angkat kedua tanganmu. Angkat wajahmu, posisikan dirimu sebagai anak. Kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. Kita bukan apa-apa tanpa Dia. Tapi kita perlu Dia. Lebih dari siapapun. Siapapun, percayalah. Kau akan melihat hari depan yang luar biasa bersama dengan Bapamu di surga. Sesuatu yang tidak pernah terpikir, tidak pernah timbul dalam hatimu, Dia sediakan bagi engkau. Bahkan hari ini mungkin kau berkata tidak bisa, tidak mungkin dengan hidupku hari ini. Di tangan Bapamu kau akan jadi. Di tangan Bapamu kau akan melihat. Kau akan menikmati, bahkan hidupmu jadi berkat. Ini yang sedang Dia lepaskan atas generasi muda di hari-hari ini. Kembalinya hati bapak-bapak kepada anaknya. Kembali hati anak-anak kepada bapaknya. Terlebih dahulu kembalikan hatimu kepada Bapamu di surga. Dia menunggu, Dia menanti. Seperti anak bungsu yang terhilang. Bapaknya tetap menanti. Bapaknya tetap menanti sampai hari ini. Sekalipun mungkin kau sedang baunya babi. Mungkin hari ini kau rusak. Mungkin kau hidup gak ada arah. Bapa tetap menanti. Bapa tetap menunggu. Syarapa kasih kira lapatakara lapatasanda. Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan dari hatimu. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Pegang tangannya, pegang tangannya. Pegang tangan Bapamu. Kau Bapa-Ku yang baik. Nikmati kehadirannya dalam hidupmu. Di bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau
sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu, kami ada di sini karena Engkau punya satu rencana di dalam hari ini atas kami. Supaya hati kami berbalik kepadamu ya Bapa, seperti Engkau memulihkan hamba-Mu ini, Kau memulihkan anak-Mu ini, Kau memulihkan kami semua yang ada. Dengan setiap rencana-rencana kehendak-Mu yang ajaib atas kami. Dan kami yakin dan percaya bukan hari ini saja kami alami Engkau, tapi setiap hari dalam hidup kami akan alami Engkau. Dalam setiap perjalanan hidup kami akan melihat Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami tidak akan mengizinkan setiap kuasa kegelapan, roh-roh masa lalu kami, segala perkataan-perkataan tipu muslihat daripada si iblis mempengaruhi seluruh hidup kami. Karena hidup kami hanya dipengaruhi oleh kasih Kristus. Hidup kami dipengaruhi oleh penyertaan Tuhan. Hidup kami dipengaruhi oleh firman. Dan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan revival dalam segala situasi. Bahkan Engkau akan membawa kami dalam satu transformasi kepada transformasi yang lain. Kami bukan menjadi anak muda biasa, tapi kami akan menjadi orang-orang muda yang luar biasa. Dalam setiap apa yang dipercayakan buat kami, sehingga dalam semua Tuhan dipermuliakan. Begitu juga dengan persekutuan doa ministry Yabes di Dewasa Muda GBI Bethlehem, kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap pengurus yang sudah terbentuk, biarlah Tuhan memberikan hati yang daripada Engkau, hati Bapa, hati yang murni, hati yang penuh kasih, satu kesatuan hati satu dengan yang lain untuk masuk dalam visi misi Tuhan, mengerjakannya dengan benar dan membawa banyak generasi kembali kepada Tuhan dan membangun satu kerajaan Allah atas Dewasa Muda ini, supaya setiap orang yang hadir tidak ada satupun yang tidak jadi berkat. Setiap kami jadi berkat, berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Valen sudah selesai, tetapi aku percaya Bapa, kuasa Roh-Mu tetap bekerja atas kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya disayang Tuhan semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Luar biasa ya. Oke, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita ngasih persembahan, informasi aja buat teman-teman. Tadi sebelum masuk ke gedung gereja sudah dikasih amplop ya. Buat teman-teman yang mau ngasih tunai bisa lewat amplop itu, terus nanti dimasukkan ke amplop coklat. Nanti ada petugas yang ngedarin amplop besarnya, itu bisa dimasukkan ke situ. Ada Cevio sama Cedebi di pojok-pojok itu, bisa dimasukkan ke situ. Tapi buat teman-teman yang mau cashless bisa juga transfer, nanti ada di sini, di depan sini nomor rekeningnya. Oke, kita mau kasih persembahan, sebelumnya kita mau berdoa. Ucap syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini Bapak. Karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah berkati, Engkau sertai ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau memberikan sebagian yang kami miliki Tuhan Yesus, kiranya Bapa Engkau suci, kuduskanlah setiap persembahan kami, agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami mau memberi, kami siap memberi Tuhan. Ajar kami untuk selalu memberi dengan hati yang tulus dan rendah hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Dunia takkan sanggup
Haleluya, sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ria atau Korendi. Oke. You are a dog Bethlehem Society. Halo, saya Vio. Hai, saya Aga. Hai, my name is Ria. Halo, nama saya Randy. Hai, aku Devi. Pernah nggak punya masa lalu kelam? Pasti pernah lah. Pernah? Pernah dong, pasti. Pernah dong. Pernah lah pastinya. Pelajaran apa sih yang diambil dari masa lalu kelam kamu? Harus jadi Aga yang lebih baik. Supaya kedepannya bisa lebih baik, nggak keulang lagi. Banyak banget ya, tapi yang pasti sampai hari ini belajar lebih sabar, wise, kemudian belajar untuk lebih mendengar apa sih sebenarnya yang maunya Tuhan buat hidup ini. Jangan pernah terlambat untuk mengambil keputusan. Gak peduli seberapa dalam dan seberapa kerasnya aku jatuh, gak peduli seberapa jauh aku kesasar, tangan Tuhan selalu bisa menarik aku kembali dan kasih Tuhan bisa selalu memulihkan hatiku. Apa yang membuat kamu keluar dari masa lalu kelam kamu? Of course, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Doa sama Tuhan sih ya. Karena bosen, terus pengen next level. Yang jelas teguran Tuhan, dan pasti Tuhan tuh kirim orang-orang yang jadi reminder dan jadi alarm buat aku. Jadi itu yang buat aku untuk jadi titik balik untuk aku balik gitu. Tapi setelah itu paham banget bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi, makanya Tuhan menegur kita, menegur aku. Dan setelah itu udah gak mau keintimidasi banget dengan hal-hal yang udah pernah terjadi di sebelumnya. Dan semakin percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik buat aku, dan masa depanku dijamin sama Tuhan. Cuma dengan pertolongan Tuhan Yesus saja. Gimana ekspresimu saat kamu mengingat masa lalu kamu? Kalau kalian dikasih kesempatan kedua, mau nggak sih kalian ngerubah masa lalu kalian? Enggak. Oke, thank you guys. Terima kasih juga, God bless you. Sisi aku kayak sok ganteng aja. Oke, siap. Action. Hai, saya Aga. Pernah nggak punya masa lalu kelam? Gak pernah. Harusnya pernah ya? Bina Bangsa mengucapkan selamat datang Bina Bangsa. Cek. Shalom Sobat Yabes. Ya itu tadi adalah artis-artisnya Yabes ya. Nanti bisa kenal satu persatu. Di sini saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk sebulan ke depan. Yang pertama adalah tanggal 9 Februari. Tanggal 9 Februari Yabes akan mengadakan komsel, tapi masih dalam bentuk online. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu komsel, jadi komsel itu kayak semacam fellowship kecil, jadi mungkin nggak akan lebih dari 15 atau 20 orang, jadi komunitasnya lebih kecil dan lebih intens. Di sana kalian bisa sharing, di sana kalian bisa berbagi satu sama lain, terus saling menguatkan satu sama lain dalam konsep yang lebih intim dan erat, lebih kecil daripada ibadah. Jadi teman-teman yang bisa punya waktu luang di tanggal 9 Februari kita nanti ada komsel online. Nanti linknya akan kita cantumkan di grup WhatsApp kita.
Oke, yang kedua adalah tanggal 20 Februari. Yabes akan mengadakan ibadah onsite lagi di tempat ini sama di main hall. Dan kita akan dilayani oleh pasangan pendeta dan Bapak dan Ibu pendeta yaitu Bu Esther dan Pak Gatut. Jadi rekan-rekan yang bisa hadir bisa datang kembali di sini jam 11 siang. Kita akan beribadah bersama. Nanti temanya akanlah sekitaran cinta lah ya, power of love. Oke, terus yang ketiga, Yabes membuka pelayanan buat teman-teman yang mau bergabung dalam pelayanan di Yabes. Bisa kontak, mungkin orangnya di belakang sih, bisa kontak Acit atau mungkin saya juga, Randy, atau mungkin juga ketuanya Ria. Nanti bisa kontak untuk yang mau melayani di Yabes, entah mau pelayanan musik seperti teman-teman yang ganteng-ganteng di depan ini. Pasti berikan tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita di depan ini. Woo! Saya cuma mau tes. Yabes Talk Show! Yes, itu ya. Sekelas The Kompen. Mantap. Ya ini, jadi teman-teman yang mau bergabung bisa gabung sama mereka. Nanti bisa melayani bersama-sama dengan kami di Yabes. Terus yang terakhir, saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Yang terakhir gak ada, saya lupa ternyata. Dan saya bisa undang Cik Valen untuk tutup dalam doa berkat. Ya, kita siapkan hati untuk kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kami sudah sharingkan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kebaikan atas kami. Dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga di tahun 2022 setiap kami yang hadir tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada lagi yang hidup terpuruk tapi semua akan jadi pemenang. Amin. Tidak ada lagi yang ingat-ingat masa lalu tetapi masa lalu menjadi cambuk untuk kami berlari dalam percepatan Tuhan.
sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kami. Dimanapun kami ditempatkan, apapun yang kami kerjakan, kuasa otoritas wibawa surga menyertai kami. Yang kami kerjakan semuanya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkat kedua tangan, terima segala berkat. Engkau semua akan jadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Lumbung-lumbungmu diisi penuh melimpah ruah. Hirbat anggurmu meluap-luap. Apa saja kau kerjakan bersama dengan Tuhan, sukses, berhasil, berkelimpahan. Bahkan berkat anak cucu menyertai engkau dan seluruh keluargamu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kesehatan diberikan, panjang umur diberikan, kekayaan bangsa-bangsa mengalir penuh atas hidupmu. Sehingga melalui kedua tanganmu kau jadi berkat bagi banyak orang di sekelilingmu. Tuhan dipermuliakan. Kami terima segala berkat. Dalam berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai kami sejak hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati semua. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.